Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, karena pertemuan sebelumnya kita sudah membahas menghitung harga pokok pesanan, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menghitung harga pokok proses. Langsung saja ya. Ya, kita akan membahas mengenai mulai dari pengertian metode harga pokok proses. Yang kedua, karakteristik metode harga pokok proses. Yang ketiga, prosedur penentuan harga pokok produk pada metode harga pokok proses. Yang keempat yaitu unsur harga pokok produksi, dan yang kelima biaya produksi standar, dan yang terakhir selisih biaya produksi. Nah, apa sih metode harga pokok proses itu? Nah, metode harga pokok proses merupakan penentuan harga pokok produk dengan cara mengumpulkan biaya produksi tiap departemen yang terjadi selama periode tertentu. Nah, kemudian membaginya dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu karakteristik metode harga pokok proses. Nah, di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan proses produksi, yang kedua berdasarkan proses pengumpulan biaya. Nah, berdasarkan proses produksi di situ yang pertama, proses produksi dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, produk yang dihasilkan merupakan produk standar yang bersifat homogen atau seragam. Dan yang ketiga, yaitu tujuan produksi adalah mengisi persediaan, bukan untuk memenuhi pesanan. Yang kedua yaitu metode harga pokok proses berdasarkan proses pengumpulan biayanya. Yang pertama ada biaya produksi dikumpulkan pada setiap periode tertentu dan dicatat pada akun barang dalam proses. Yang kedua, harga pokok produk satuan dihitung pada setiap akhir periode. Yang ketiga, jika produk diolah menjadi melalui lebih dari satu departemen, harga pokok produk pada departemen selanjutnya sebelumnya akan menambah harga produk pada departemen berikutnya sampai menjadi produk jadi. Yang terakhir yaitu laporan harga pokok produksi siap dipakai untuk menghitung biaya produksi satuan ataupun keseluruhannya. Selanjutnya yaitu prosedur penentuan harga pokok produk pada metode harga pokok proses. Nah, yang pertama yaitu mengumpulkan data produksi setiap produk dalam periode tertentu untuk menyusun laporan produksi serta menghitung produksi ekuivalen dan harga pokok satuan. Yang kedua yaitu mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik untuk setiap jenis produk dalam periode. Yang ketiga yaitu menghitung harga pokok satuan setiap elemen biaya, yaitu jumlah elemen biaya tertentu dibagi produksi ekuivalen dari elemen biaya yang bersangkutan. Yang keempat, yang terakhir yaitu menghitung harga pokok produk selesai yang dipindahkan ke gudang atau ke departemen berikutnya dan menghitung harga pokok barang dalam proses akhir. Selanjutnya yaitu unsur harga pokok produksi. Nah, di situ ada tiga. Yang pertama, biaya bahan baku langsung, yaitu biaya yang digunakan secara langsung untuk membuat suatu produk atau bahan utamanya. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang bersangkutan atau berhubungan dengan proses produksinya atau tenaga kerja atau orang yang membuat suatu produk. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik atau biaya keseluruhan yang digunakan dalam membuat suatu produk. Selanjutnya yaitu biaya produksi standar. Nah, apa sih biaya produksi standar? Nah, biaya produksi standar yaitu biaya yang ditentukan di muka sebelum proses produksi dilakukan dalam kondisi tertentu yang meliputi biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja langsung standar, dan biaya overhead pabrik standar. Nah, penetapan biaya standar akan menjadi pedoman dalam pencatatan dan pelaporan biaya produksi. Biaya standar diperlukan sebagai dasar untuk menyusun anggaran dan digunakan untuk mengukur penyimpangan anggaran. Nah, biaya standar itu ada 4. Yang pertama
yaitu standar normal, yang kedua standar terbaik yang dapat dicapai, yang ketiga standar teoritis, dan yang keempat yaitu standar rata-rata biaya waktu lalu. Yang selanjutnya yaitu selisih biaya produksi. Nah, selisih biaya produksi dapat terjadi pada masing-masing unsur biaya produk, yaitu bahan baku yang digunakan, yang kedua biaya tenaga kerja langsungnya, dan yang ketiga yaitu biaya overhead pabriknya. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga yaitu selisih biaya overhead pabriknya. Nah, proses produksi melalui satu departemen, di situ ada dua. Yang pertama, tidak terdapat persediaan barang dalam proses pada awal periode, dan yang kedua yaitu terdapat persediaan barang dalam proses pada awal periode. Jadi perbedaannya adalah tidak atau adanya persediaan barang dalam awal periodenya. Selanjutnya yaitu tidak terdapat persediaan barang dalam proses pada awal periode. Yang pertama, produk yang dihasilkan pada akhir periode dibagi menjadi dua, yaitu produk jadi selesai diproses dan produk yang pada akhir periode belum selesai diproses. Selanjutnya, menghitung unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Yang pertama ada unit ekuivalen produk jadi yang selesai diproses, dan yang kedua ada unit ekuivalen barang dalam proses akhir periode. Langsung pada contoh studi kasus 1 ya. Nah, di situ data produksi suatu perusahaan manufaktur untuk bulan Juni 2019 adalah sebagai berikut. Nah, tidak ada persediaan barang dalam proses awal. Yang kedua, jumlah produk masuk proses yaitu 8.000 unit. Jumlah produk jadi Juli yaitu 6.400 unit, dan barang dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian BBB 100%, biaya konversi BTK dan BOP 25% ada 1.600 unit. Nah, berdasarkan data tersebut diminta untuk menghitung unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh setiap unsur biaya produksi. Nah, jawabannya yaitu yang pertama, unit ekuivalen produk yang dihasilkan biaya bahan baku ada A. Produk jadi yang selesai diproses sebanyak 6.400 unit. Unit ekuivalen biaya bahan baku untuk produksinya adalah 100% kali 6.400 unit, jadinya 6.400 unit tetap ya. Yang kedua, barang dalam proses akhir periode sebanyak 1.600 unit. Nah, tingkat penyelesaian bahan bakunya ada 100%. Nah, unit ekuivalen biaya bahan baku produk masih tetap 1.600 unit. Nah, jadi total unit ekuivalen produk yang dihasilkan biaya bahan baku dalam bulan Juli 2019 adalah 6.400 unit ditambah 1.600 unit, jadinya 8.000 unit, ada di tabel bawahnya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, unit ekuivalen produk yang dihasilkan dari biaya tenaga kerja. Yang pertama, produk jadi selesai diproses ada 6.400 unit. Nah, ekuivalen biaya tenaga kerja untuk produk adalah 100% kali 6.400 unit, jadinya 6.400 unit tetap ya. Yang kedua, barang dalam proses akhir periode sebanyak 1.600 unit. Nah, tingkat penyelesaian biaya konversinya itu ada 25%, sehingga biaya tenaga kerja yang melekat adalah 25% dikali 1.600 unit produk jadi. Jadi 25% itu dari soalnya tadi ya. Nah, totalnya unit produk ekuivalen biaya tenaga kerja dapat dihitung sebagai berikut, yaitu 6.400 ditambah 400 unit. Nah, 400 unit itu didapat dari 25% dikali 1.600 unit. Ketemunya adalah 6.800 unit.
Setelah unit ekuivalen biaya tenaga kerja, maka selanjutnya yaitu unit ekuivalen yang dihasilkan dari biaya overhead pabrik. Nah, unit produk ekuivalen yang dihasilkan biaya overhead pabrik dalam bulan Juli dihitung sama dengan unit produk ekuivalen yang dihasilkan biaya tenaga kerja, yaitu 6.400 ditambah 25% kali 1.600 unit, ketemunya yaitu 6.800 unit. Jadi unit produk ekuivalen tiap-tiap unsur biaya produksi ada di kolom bawahnya, yaitu ada 3 jenis biaya bahan baku dengan 6.400 unit ditambah 100% kali 1.600 unit, totalnya 7.600 unit. Yang kedua, biaya tenaga kerja 6.400 unit ditambah 25% kali 1.600 unit, totalnya 6.800 unit. Sedangkan untuk jenis biaya overhead pabriknya yaitu sama dengan biaya tenaga kerja 6.800 unit. Selanjutnya yaitu terdapat persediaan barang dalam proses awal periode. Ada harga pokok tiap unit produk yang dihasilkan. Yang kedua selanjutnya pencatatan biaya produksinya. Dan yang terakhir penyusunan laporan biaya produksinya. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus 2. Nah, di situ ada CV Karya Guna yang beralamat di Jalan Gajah Raya nomor 63 Semarang, memproduksi satu jenis produk melalui satu departemen produksi. Berdasarkan kegiatan produksi pada bulan Juli 2019 ada datanya sebagai berikut. Data dari bagian produksi di situ ada jumlah produk masuk proses yaitu 15.000 unit, jumlah produk selesai 11.250 unit, dan jumlah barang dalam proses akhir periode dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100% dan tingkat biaya konversi 40% ada 3.750 unit. Nah, data dari bagian akuntansinya yaitu biaya bahan baku 247.500.000, biaya tenaga kerja 196 juta, biaya overhead pabriknya yaitu 156.800.000. Nah, jumlah biaya produksinya yaitu 600.300.000 rupiah. Nah, berdasarkan data tersebut diminta untuk menghitung unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Yang kedua, menghitung biaya produksi tiap unit produk. Yang ketiga, menghitung jumlah biaya produksi. Yang keempat, mencatat transaksi ke dalam jurnal. Yang kelima, menggambarkan aliran biaya produksi dan menyusun laporan biaya produksinya. Selanjutnya yaitu jawabannya perhitungan unit produk ekuivalen yang dihasilkan. Nah, biaya bahan baku sebesar 247.500.000 rupiah dapat menghasilkan yang pertama produk jadi yaitu 11.250 unit, yang kedua barang dalam proses akhir yaitu 3.750 unit. Nah, unit produk ekuivalen yang dihasilkan adalah 15.000 unit. Yang kedua, biaya tenaga kerja sebesar 196 juta dapat menghasilkan produk jadi yaitu 11.250 unit. Yang kedua, barang dalam proses akhir periode yaitu 1.500 unit didapat dari 40% kali 3.750 unit. Jadi total unit produk ekuivalen yang dihasilkan untuk biaya tenaga kerja yaitu 12.750 unit. Selanjutnya yaitu menghitung biaya overhead pabrik sebesar 156.800.000 dapat menghasilkan produk jadi 11.250 unit. Barang dalam proses akhirnya yaitu 40% dikali 3.750 unit, jadinya 1.500 unit. Dan unit produk ekuivalen yang dihasilkan untuk biaya overhead pabriknya totalnya ada 12.750 unit.
Nah, perhitungan biaya produksi tiap unit produk. Poin B ya. Yang pertama ada biaya bahan baku, yaitu 247.500.000 dibagi 15.000 unit. 247.500.000 itu didapat dari soal, sedangkan 15.000 unit yaitu unit ekuivalen untuk biaya bahan baku, yaitu sebesar 15.000 unit. Jadi totalnya ada 16.500. Yang kedua, perhitungan biaya produksinya adalah 196 juta dari soal dibagi unit ekuivalennya, yaitu 12.750 unit. Jadi totalnya ada 15.372 untuk biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabriknya ada 156.800.000 dibagi unit ekuivalennya, yaitu 12.750 unit, jadinya 12.298. Nah, harga pokok tiap unit dijumlahkan 16.500, 15.372 dan 12.298, jadi totalnya ada 44.170. Nah, perhitungan dapat disusun dalam bentuk sebagai berikut jika ingin ditabelkan supaya mudah dipahami dan mudah dimengerti. Poin C yaitu jumlah biaya produksinya. Nah, dari data tersebut, perhitungan biaya produksi dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, harga pokok produk jadi yaitu 11.250 unit dikali 44.170, jadi totalnya ada 496.912.500 rupiah. Nah, harga pokok barang dalam proses akhir periodenya kan ada 3.750 unit. Nah, dikalikan dulu biaya bahan bakunya yaitu 100% kali 3.750 unit kali 16.500. Nah, 16.500 kan didapat dari tabel sebelumnya, yaitu biaya produksi persatuannya. Jadi totalnya ada 61.875.000. Nah, sedangkan biaya tenaga kerjanya yaitu 40% kali 3.750 kali 15 372.000, totalnya 23.58 rupiah. Nah, yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik 40% kali 3.750 dikali 12.298, yaitu biaya produksi persatuan untuk BOP-nya kan. Jadi totalnya ada 18.447 rupiah. Nah, harga pokok produk jadinya tadi dijumlahkan dengan harga pokok barang dalam prosesnya, jadi totalnya ada 103.380.000 untuk harga pokok dalam prosesnya. Kan dijumlahkan dengan harga pokok produk jadinya, jadi total akhirnya yaitu 600.292.500 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu poin D, jurnal untuk mencatat transaksi. Nah, jurnal untuk mencatat transaksi pemakaian bahan baku dan penolong dalam proses produksi. Tanggal 30 Juni ya, BDP, BBB atau BDP biaya bahan baku debit 247.500.000 rupiah. Nah, kreditnya yaitu persediaan bahan baku. Yang kedua, mencatat pemakaian tenaga kerja yaitu BDP BTK atau BDP biaya tenaga kerja. Kreditnya yaitu beban gaji dan upah senilai 196 juta. Nah, yang ketiga, pemakaian BOP. Yang pertama, BDP BOP atau BDP biaya overhead
pabrik, kreditnya yaitu akun-akun BOP yang dikredit senilai Rp156.800.000. Nah, selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi. Nah, harga pokok produk jadinya kan ada 11.250 unit. Nah, terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP-nya. Jadi totalnya adalah Rp496.912.500. Nah, jurnal untuk mencatat produk jadinya debit, yaitu persediaan produk jadi Rp496.912.500. Nah, bagian kreditnya BDP, BBB, BDP, BTK, dan BTP BOP senilai masing-masing harga pokoknya. Selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok barang dalam proses akhir periode. Nah, debit yaitu persediaan barang dalam proses Rp103.380.000. Kreditnya BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja, dan BDP biaya overhead pabrik senilai harga pokok barang dalam prosesnya masing-masing. Selanjutnya yaitu aliran biaya produksi, dapat digambarkan dalam bentuk di bawah ini. Nah, yang terakhir yaitu laporan biaya produksinya. Ada nama Civik Karya Guna, laporan biaya produksi bulannya Juli 2019. Nah, di situ ada data produksi, yaitu pada awal periode tidak ada barang dalam proses. Yang kedua, jumlah produk masuk 15.000 unit, produk jadi ditransfer ke gudang 11.250 unit, barang dalam prosesnya 3.750 unit, dan jumlah unit produksinya ada 15.000 unit. Selanjutnya yaitu pembebanan biaya. Nah, di situ ada 3 jenis biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP-nya. Nah, unit produk ekuivalen yang dihasilkan kan ada biaya bahan baku ada 11.250 unit, tenaga kerja dengan BOP sama yaitu 3.750 unit. Sedangkan jumlah biaya produksinya sudah kita hitung tadi ya. Jadi totalnya ada 600.300.000 rupiah. Nah, biaya produksi per unitnya juga sudah kita hitung tadi, dan totalnya ada Rp44.170. Nah, untuk perhitungan biayanya bisa dilihat di slide. Harga pokok produk jadi ditransfer ke gudang sebesar 11.250 unit dikalikan dengan harga pokok produksi keseluruhan yaitu 44.170, jadi totalnya ada 496.912.500. Nah, sedangkan harga pokok barang dalam prosesnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP-nya masing-masing dijumlahkan ada 103.380.000. Jumlah biaya produksinya adalah 292.500 rupiah. Nah, terdapat persediaan barang dalam proses pada awal periode. Di situ ada 2 metode. Yang pertama, average cost method atau metode harga pokok rata-rata. Yang kedua yaitu FIFO atau metode masuk pertama, keluar pertama, first in, first out.